Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Ibu selalu mendoakan kalian untuk diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, untuk memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pertama Ibu akan mengecek kehadiran dari seluruh siswa ya. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Saya sangat senang jika kalian hadir semua pada pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian semua sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Alhamdulillah kalau kalian semua sudah siap. Nah, kita mulai ya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang teks resensi, yaitu kita membandingkan isi dari berbagai teks resensi yang telah kita baca. Dan kita juga telah menyusun resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan isi dari teks resensi tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga masih membahas tentang teks resensi, hanya saja materinya berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis kebahasaan dari teks resensi setidaknya dalam 2 karya yang berbeda, dan kita juga akan mengonstruksi sebuah resensi dari kumpulan cerita dan sebuah novel. Seperti itu anak-anak. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah pernah membuat teks resensi sebelumnya pada saat kalian telah membaca buku cerita, buku kumpulan cerita ataupun novel? Oh, belum pernah ya? Nah, baiklah, nanti kita akan menulis sebuah teks resensi ya anak-anak pada akhir pembelajaran. Nah, kita mulai pembahasan yang pertama mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks resensi. Nah, baiklah, Ibu akan menuliskan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks resensi. Kemudian, Ibu akan menjelaskannya kepada kalian semua. Yang di belakang, apakah tulisan Ibu terlihat dengan jelas? Jika tidak, boleh berpindah ke depannya, ke tempat yang masih kosong. Baiklah, Ibu lanjutkan. Baiklah, anak-anak, Ibu telah menuliskan di papan tulis tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks resensi. Nah, terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi menerangkan. Nah, konjungsi menerangkan ini misalnya kata bahwa, yakni, dan yaitu. Nah, yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini seperti kata sejak, kemudian, akhirnya, dan semenjak. Nah, yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Nah, maksudnya ini konjungsi penyebaban ini ada 2, yaitu karena dan sebab. Yang keempat yaitu menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Nah, hal ini ditandai dengan penggunaan kata jangan, harus, hendaknya. Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks resensi. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua dengan materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah kalau paham semua ya. Baiklah, selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang cara membedakan teks resensi dengan menyimpulkan atau membuat simpulan dari kedua perbedaan dari teks resensi tersebut. Begitu anak-anak. Nah, untuk membuat simpulan atau menyimpulkan kedua perbedaan dari teks resensi, kita harus memerhatikan beberapa hal. Nah, untuk menyimpulkan teks resensi, kita harus menguasai isi dari buku teks resensi tersebut. Nah, yang kedua, kita juga harus memiliki daya analisis yang tinggi, seperti itu. Yang ketiga juga kita harus memiliki ilmu dalam mengetahui teori dari buku yang akan diresensi. Seperti itu anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Nah, baiklah anak-anak, kita beralih pada materi yang kedua ya, yaitu kita akan mengonstruksi sebuah resensi dari kumpulan cerita pendek atau novel yang telah kita baca. Nah, dalam menulis teks resensi tidaklah mudah.
kita memerlukan beberapa syarat-syarat tertentu. Kita harus memperhatikannya agar kita dapat membuat teks resensi yang baik. Nah, Ibu akan menuliskan syarat untuk menulis teks resensi di papan tulis. Selanjutnya Ibu akan menjelaskannya pada kalian semua. Baiklah anak-anak, Ibu telah menuliskan syarat dalam menulis teks resensi. Nah, ada 3 syarat. Yang pertama, penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Maksudnya di sini adalah seorang penulis dalam meresensi suatu novel atau suatu kumpulan cerita pendek, ia harus memiliki pengetahuan tentang teori novel misalnya dan perkembangan dari novel tersebut. Nah, yang kedua yaitu penulis harus memiliki kemampuan menganalisis. Kemampuan menganalisis dari seorang penulis untuk menuliskan teks resensi sangat dibutuhkan karena seorang penulis haruslah menggali unsur-unsur teks dari sebuah novel yang akan diresensi. Nah, penulis harus mampu menganalisis unsur-unsur ekstrinsik maupun intrinsik yang terdapat dalam sebuah novel untuk memudahkan penulis dalam menuliskan suatu teks resensi. Yang ketiga adalah penulis juga dituntut memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Maksudnya di sini adalah penulis akan membandingkan karya-karya lain yang sejenis yang akan dia resensi, begitu maksudnya. Nah, jadi penulis akan mampu menemukan kelemahan dan keunggulan dari teks novel yang diresensi tersebut. Seperti itu anak-anak. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai syarat-syarat dalam menulis teks resensi ini? Silakan bertanya anak-anak, karena ini akan kalian terapkan dalam menulis teks resensi sebentar yang akan dijadikan tugas. Oh, tidak ada ya, berarti semua sudah paham. Alhamdulillah. Nah, itulah tadi materi tentang kaidah kebahasaan dan syarat-syarat dalam menulis teks resensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan membaca novel atau membaca buku mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kalian semua. Mungkin kalian pernah membaca sebuah novel atau membaca kumpulan cerita pendek. Nah, kalian akan membaca sebuah novel sesuai keinginan hati kalian, misalnya dengan tema-tema tertentu yang kalian senangi. Nah, teks resensi ini mempunyai fungsi untuk menyimpulkan sebuah isi dari teks novel atau dari novel yang telah kalian baca. Nah, baiklah anak-anak, untuk tugas kalian membentuk dulu 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang. Nah, kalian bentuk ya. Nah, sudah terbentuk 5 kelompok. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas bagi setiap kelompok. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran serta materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, pada tugas kali ini kita akan menganalisis perbedaan dari kedua karya novel atau cuplikan teks yang terdapat pada buku kalian halaman 226 dan 228. Nah, di sini terdapat 2 teks dengan judul yang berbeda. Nah, kalian menganalisis kebahasaannya, baik itu penggunaan jenis kata serta penggunaan kalimat yang terdapat pada kedua teks tersebut. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi ya, kaidah kebahasaannya seperti apa, pokoknya kalian analisis sesuai dengan materi-materi yang telah dijelaskan. Nah, jangan lupa juga kalian membuat simpulan terhadap kedua perbedaan dari kedua teks tersebut. Nah, selanjutnya kalian juga membaca teks cuplikan novel pada halaman 233. Nah, judul novelnya itu adalah Perahu Kertas. Nah, kalian membaca dengan teman-teman kelompok kalian. Selanjutnya kalian mendiskusikan hal-hal yang menarik di dalam cuplikan novel tersebut. Nah, baik itu temanya, latarnya, penokohan, serta cerita dan serta gaya penceritaan dari cuplikan novel tersebut. Nah, selanjutnya kalian menuliskan resensi dari cuplikan novel yang telah kalian baca. Masing-masing dikerjakannya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, baiklah, selamat mengerjakan. Apakah pekerjaan kalian sudah selesai?
mungkin waktunya sudah selesai ya, karena sudah cukup lama juga. Baiklah, satu persatu kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelompok lain. Dan kelompok lain juga memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dari kelompok yang telah mempresentasikannya. Alhamdulillah, diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kalian telah melakukan dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan sangat baik. Nah, kalian semua sudah paham dengan kaidah kebahasaan dan syarat dalam menuliskan teks resensi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan menyimpulkan materi-materi yang telah kita bahas tadi. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tentang kaidah kebahasaan dari teks resensi? Ya, coba Hijrah. Nah, betul sekali. Nah, kaidah kebahasaan dari teks resensi itu banyak menggunakan konjungsi temporal, konjungsi penyebaban, konjungsi menerangkan, serta menggunakan kata-kata berupa saran dan rekomendasi pada akhir teks. Seperti itu anak-anak. Nah, adapun syarat-syarat untuk menulis teks resensi itu yang ada 3 yang tadi telah Ibu jelaskan. Nah, ini menulis harus memiliki pengetahuan yang relevan seperti itu di bidangnya. Penulis juga harus memiliki kemampuan menganalisis, serta penulis juga harus dapat membandingkan suatu novel dengan novel yang lain sejenisnya, seperti itu anak-anak, agar penulis itu dapat melihat apa keunggulan serta kelemahan dari teks atau dalam karya yang akan diresensi tersebut. Seperti itu anak-anak. Itulah tadi materi-materi tentang teks resensi yang sempat Ibu berikan kepada kalian semua. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, kalian semua harus memahami dan mempelajari materi teks resensi ini dengan baik ya. Nanti akan Ibu adakan kuis pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu anak-anak. Nah, jika kalian sudah paham semua tentang materi hari ini, untuk memperdalam materi kalian di rumah, Ibu memberikan tugas individu ya. Masing-masing siswa membuat satu teks resensi dari sebuah novel atau buku kumpulan cerita pendek atau buku-buku yang telah kalian baca. Nah, kalian resensi apa-apa saja isinya seperti itu. Pokoknya kalian resensi dan hasil resensinya tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya anak-anak. Seperti itu ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ibu pastikan lagi ya supaya kalian semua bisa paham dan materi tentang kaidah kebahasaan dan syarat untuk menulis teks resensi tersebut dapat kalian terapkan nantinya pada saat kalian menuliskan teks resensi. Seperti itu anak-anak. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, demikian pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.